Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, NIM 18041045 kelas 5H. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tutorial cara merakit robot halang rintang menggunakan Proteus untuk desainnya, sedangkan untuk codingan saya menggunakan LD Micro. Tugas ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai UAS Project mata kuliah robot dan otomatisasi. Komponen alat yang dibutuhkan untuk pembuatan project ini adalah yang pertama ada microcontroller PAC 16F877A, kemudian ada sensor ultrasonik, kemudian dibutuhkan driver motor L298N, kemudian ada 2 buah motor DC plus roda, kemudian dibutuhkan AC 7447 untuk pengaturan counternya, dan dibutuhkan 7 segmen untuk menampilkan desimal angkanya. Berikut langsung saja untuk prosesnya. Yang pertama, kita harus melakukan desain terlebih dahulu di Proteus. Ada beberapa alat yang harus dibutuhkan. Yang pertama itu microcontroller tersendiri. Saya menggunakan PAC 16F877A. Audio Jungle. Kemudian kita membutuhkan button, setelah itu kita membutuhkan 7 segmen. Oke. Kemudian kita membutuhkan komponen bernama 7 AC 7447. Oke, setelah itu kita membutuhkan motor driver L298, kemudian kita membutuhkan outputnya atau roda motor DC, kita membutuhkan 2 bagian atau 2 buah. Oke, setelah itu kemudian kita rangkai untuk wiringnya. Kita membutuhkan power,
juga sama, kita kasih power pada motor drivernya. Di sini kita hubungkan dengan ground. Ini juga sama, sen A sama sen B. Kemudian ini juga sama, untuk out 1 kita hubungkan, out 4 kita juga sama hubungkan. Ini sama, kita hubungkan ke sini. Ini juga sama. Oke, setelah sudah, kemudian kita hubungkan AC ini ke microcontrollernya dengan default atau default wire. 1, 2, 3. Kabel ini saya akan hubungkan pada pin nomor 19 sampai 22 pada microcontroller PSI16F877A. Makanya kita harus inisialisasi terlebih dahulu. Ini kita kasih sesuai dengan pinnya. Setelah udah, kemudian kita masukkan saja. Oke, jika sudah, kemudian kita lakukan hal yang sama pada pin ini, default. Juga sama, kasih inisialisasi dengan catatan yang sesuai. Oke, setelah udah, kemudian ini kita mirror dan hubungkan. Oke, setelah itu pin yang ada pada motor driver L298 ini saya akan hubungkan ke pin 15 sampai 18. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Ini 15, 16, 17 dan 18. Oke, kemudian kita hubungkan. Ini juga sama, lakukan yang sama. Saya mirror, kemudian hubungkan. Oke, setelah desain sudah kita buat, kemudian kita masuk ke pengkodingan. Oh ya, ini lupa. Ini saya hubungkan ke pin 4. Oke. Setelah itu kita masuk ke proses pengkodingan. Kita buka LD mikronya.
pertama kita pilih instruction, kemudian insert kontak, kemudian ini klik 2 kali. Di sini menggunakan internal relay, kemudian saya kasih nama 1, misalkan legasi dicentang. Oke. Setelah itu kita menggunakan delay turn on, instruction tone. Oke, kemudian kita ini misalkan 1 aja, ini delaynya 50. Oke, ini juga sama, kita agak off, delay turn off. Setelah itu kita masukkan coil dengan cara ini, klik instruction, kemudian insert coil, kemudian kita inisialisasi menggunakan internal relay, kemudian ininya 1. Oke, R1. Kemudian di bawahnya kita butuh yang namanya insert CTC atau concircular, kemudian klik 2 kali, ini kasih nama misalkan 1 aja, dan ini maksimalnya itu 9, nilai maksimalnya. Oke, setelah sudah, kemudian kita buat frame baru dengan perintah edit, kemudian insert terang after, artinya kita buat garis baru. Oke, setelah itu kita tambahkan ini, kita tambahkan insert coil. Kita di sini butuh sebanyak 4 kali. Kemudian kita kasih inisialisasi atau name-nya. Y1, Y2, Y3, Y4. Oke, biar counter ini bisa berjalan atau bisa menghitung, maka kita harus melakukan codingan di coil ini dengan cara kita melihat tabel yang sudah tersedia. Ini tabel berarti pada saat angka desimal 0, maka di sini 0 semua. Dan apabila untuk menampilkan angka 1, maka yang harus dihidupkan adalah di Y1-nya dan sebagainya dan seterusnya sampai angka 9. Oke, langsung saja. Ini untuk angka 00 semua. Untuk angka 1 kita hidupkan di Y1-nya. Nah, ini Y1, ini tinggal kita perintah sama dengan saja. Oke, ini kita namakan misalkan CS1, kemudian ini 1, artinya Y1 untuk menampilkan angka 1. Oke, udah. Kemudian selanjutnya untuk angka 2 yang dihidupkan adalah Y2. C1 ininya
angka 3 itu Y1 sama Y2. Y1 angka 3 Y1 sama Y2, betul. Y1 sama Y2. Untuk menampilkan angka 3 ini sama 3. Untuk angka 4 dia yang dihidupkan di Y1 Y3 di Y3 untuk angka 4 Y3. Oke, selanjutnya angka 5 di Y1 sama Y3. Y1 sama Y3 untuk angka 5. Y1 sama Y3. Benar, Y1 sama Y3 untuk menampilkan angka 5. Untuk menampilkan angka 6 itu di Y2 sama Y3. Y2 sama Y3. Ya, angka 6 angka 7 Y1 Y2 Y3. Y1 Y2 Y3 untuk menampilkan angka 7. Y1 Y2 sama Y3. C1 untuk menampilkan angka 7. Menampilkan angka 8 yang dihidupkan adalah Y4. Y4. C1 ini angka 8. Oke, dan yang terakhir untuk menampilkan angka 9 Y1 sama Y4. Y1 ini sama Y4. C1 ini 9 enter. C1 sama ini 9. Oke, save. Oke. Kemudian kita akan mengecek apakah ini counternya bisa menghitung maju atau tidak. Kita cek terlebih dahulu. Kita langsung save dulu projectnya. Save. Oke, misalkan namanya UAS Robotik. Save. Oke, setelah itu kemudian kita
setting terlebih dahulu. Untuk microcontrollernya disesuaikan, kita menekan 16 F877 ini. Oke, kemudian untuk portnya, inisialisasinya kita samakan di port prosesor berapa. Saya menggunakan dari 19 sampai 22. Ternyata 19 sampai 22. Oke, kemudian kita compile projectnya. Kita samakan saja, misalkan angka 1 gitu aja deh, 1, kemudian save, kemudian oke. Kita masukkan, kita panggil filenya. Ini 1, open. Oke. Baik, kita akan mencoba menjalankan apakah counter ini menghitung maju atau tidak. Oke, ternyata ini sudah benar, artinya ini counter ini sudah terhubung dengan PLC 16F877A. Namun untuk menggerakkan roda ini, counter akan menghitung sampai angka 5, baru roda akan bergerak. Oke, kita tambahkan codingannya di LD Micro. Oke, kemudian kita di sini buat rank baru, edit, insert rank after. Oke, kemudian kita di sini tambahkan insert kontak. Kita di sini tambahkan insert coil, maksud saya. Oke. Kita namakan 2, tipenya internal relay, dan ininya tidak dinegasi atau normal. Oke, kemudian di sini tambahkan kontak. Untuk angka 5 ini yang dihidupkan itu Y1 sama Y3. Makanya di sini kita tambahkan insert kontak. Ini namanya 1, kemudian output pin. Oke. Kemudian Y1 dan satu lagi. Ini output pin. Oke, setelah sudah, kemudian kita buat rank baru. Nah, di sini kita tambahkan insert coil lagi sebanyak 4 kali, 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kebanyakan lebih 1. Oke, ini saja. 1, 2, 3. Oke, kita namakan di sini misalkan Y5, sini 6, 7, dan 8.
gerakan roda ini biar dia bergerak maju, maka out 1 sama out 4 harus mendapatkan arus. Makanya di LD Micro di sini kita berikan insert kontak di sini, insert kontak, kemudian misalkan kita namakan satu aja, negasi ya. Oke, satu, kemudian kita masukkan tone, ini tone, kemudian ini namakan misalkan tone 3, berarti ininya nilainya misalkan 100 aja atau 200 deh. Oke, sudah. Kemudian di sini juga sama, ini insert kontak element 1, tetapi ininya normal, negasi tidak dicentang. Kemudian di sini ditambahkan TOF. Misalkan 4, delaynya 200. Oke, di sini juga sama, kita tambahkan insert kontak juga namanya 1. Kemudian di sini ditambahkan TOF. Ini 5, delaynya 200, mohon maaf. Oke, terakhir kita tambahkan kontak lagi, kita namakan 1 sama, tetapi negasinya tidak centang. Kemudian tambahkan tone. Oke. Kemudian pada ini out 1 sama out 4 ini kita tambahkan yang namanya internal relay atau outputannya. Jadi outputan ini Y1 Y3 ini kita hubungkan di sini, karena robot akan bergerak pada saat counter pada posisi angka 5. Kan angka 5 yang hidup Y1 sama Y3. Makanya di LD Micro di bagian out 1 sama out 2, atau kita biar rodanya bergerak, kita tambahkan insert kontak, kemudian klik 2 kali, ininya internal relay, ininya Y1. Oke. Sorry, ini bukan inner tapi output pin, sorry, ini output pin maksud saya, Y1. Oke, kemudian di sini tambahkan insert kontak juga, ini output, ini Y3. Kita lakukan hal yang sama pada out 4 atau di Y8 ini. Satu, ini output pin. Oke, kemudian juga sama, kita tambahkan instruction, kemudian insert kontak. Oke, ini kan 3, dan outputnya output pin yang dipilih, yang di choose. Oke, setelah ini program sudah selesai, kemudian kita compile
Oh sorry, ini harus ada inisialisasi terlebih dahulu. Ini belum dilakukan. Oke. Untuk digital in ini pada pin in 4. Oke. Kemudian untuk digital out pada Y5 sampai Y8 saya menggunakan ini port 15 sampai 18. 17 sama 18. Oke, kemudian kalau sudah kita compile. Oke. Baik, kita akan melakukan uji coba setelah program ini sudah dibuat selesai. Untuk codingannya kita lakukan uji coba. Langsung saja play. Oke, dia akan berhenti di angka 5. Oke, baru dia roda akan bergerak maju. Nah ini roda bergerak maju. Dan apabila ada halangan di depan dengan perintah ini buttonnya di push, dia akan bergerak ke belakang rodanya. Oke, dia roda bergerak ke belakang karena di sini button ini sebagai fungsi sensor halang rintangnya. Baik, setelah kita uji coba semua, ternyata program ini berjalan sesuai apa yang diinginkan atau apa yang sudah ditugaskan oleh Bapak dosen. Saya rasa cukup ini penjelasan dari kami, mulai dari pembuatan sampai melakukan uji coba atau testing. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, maupun penyampaian materi yang mungkin salah ataupun tidak sesuai, karena di sini saya juga masih belajar untuk tahap pembelajaran lah. Jadi saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.